Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A semua. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Hari Kamis ini kita memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang akan kita bahas PPKN dengan materi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan materi menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah IPS, materinya keragaman suku bangsa di Indonesia. Kita mulai dengan pelajaran pertama yaitu PPKN. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Faktor keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Faktor yang terakhir, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi keragaman masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Untuk materi PPKN sudah selesai, kita lanjutkan dengan pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia.
Mengajukan pertanyaan merupakan langkah awal untuk menggali informasi secara mendalam. Mengajukan pertanyaan juga dapat menjawab rasa ingin tahu terhadap suatu hal. Untuk mengajukan pertanyaan dapat menggunakan unsur 5W ditambah 1H. Yang pertama adalah what atau apa untuk menanyakan benda. Misalkan, suku apa yang mendalami Provinsi Jawa Tengah? Yang kedua adalah who, siapa, untuk menanyakan orang. Contoh pertanyaannya, siapa yang menyanyikan lagu Apuse? Yang ketiga, when, kapan, untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan dilaksanakan sensus tentang suku bangsa Indonesia? Yang keempat adalah where, di mana, untuk menanyakan tempat, di mana tradisi Bagatak Kudo-Kudo berasal. Yang kelima, why, mengapa, untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa banyak keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang terakhir adalah how, bagaimana, untuk menanyakan cara atau perbuatan. Contoh pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi keragaman suku bangsa. Setelah membuat pertanyaan, maka kita dapat menemukan berbagai informasi penting. Kamu sudah mengetahui cara menemukan gagasan utama. Suatu gagasan utama dapat dikembangkan menjadi beberapa poin penting. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menemukan gagasan utama setiap paragraf. Yang kedua, meringkas semua gagasan utama dalam bentuk kalimat yang singkat, jelas, dan mengandung isi bacaan. Kita lanjutkan ya dengan pelajaran terakhir hari ini, yaitu IPS. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut ini adalah daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut adalah tabel suku bangsa di Indonesia. Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung. Nah, kalian bisa membaca ya untuk suku bangsanya. Dan yang ini adalah suku bangsa yang berada di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Dan yang ini suku bangsa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah beberapa suku bangsa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari tabel tersebut, terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan lihat manfaat sikap menghormati antar suku bangsa. Pertama, tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Kedua, merasa aman tinggal di negara Indonesia. Ketiga, rasa persatuan dan kesatuan meningkat. Keempat, tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Anak-anak, untuk materinya sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama yaitu PPKN. Kalian jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. Ini adalah soal-soal dari PPKN. Ada 5 soal.
Yang kedua, tugas bahasa Indonesia. Kalian bacalah terlebih dahulu bacaan berikut ini, berjudul Suku Minangkabau. Setelah kalian membaca bacaan yang berjudul Suku Minangkabau, kalian lakukanlah kegiatan berikut ini. Kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Tugas terakhir yaitu IPS. Isilah tabel berikut sesuai dengan asal suku bangsa yang ada. Buatlah tabelnya ya anak-anak. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.